Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda dengan NIM 2019 30 20 044. Di sini saya akan menjelaskan tentang baterai. Baterai adalah alat elektrokimia yang dibuat untuk mensuplai listrik ke sistem starter mesin, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen kelistrikan lainnya. Alat ini menyimpan listrik dalam bentuk energi kimia yang dikeluarkan bila diperlukan dan mensuplai ke masing-masing sistem kelistrikan atau alat yang memerlukannya. Karena di dalam proses baterai kehilangan energi kimia, maka alternator mensuplai kembali ke dalam baterai. Baterai menyuplai listrik dalam bentuk energi kimia. Siklus pengisian dan pengeluaran ini terjadi berulang kali dan terus-menerus. Anoda adalah elektroda biasa berupa logam maupun penghantar listrik pada sel elektrokimia yang mentransportasikan jika arus listrik mengalir ke dalamnya. Arus listrik mengalir berlawanan dengan arah pergerakan elektron. Pada proses elektrokimia, baik sel galvanik maupun sel elektrolisis, anoda mengalami oksidasi. Perlu diperhatikan bahwa tidak selalu anion yang bermuatan negatif bergerak menuju anoda, ataupun tidak selalu kation akan bergerak menjauhi anoda. Pergerakan anion merupakan kation menuju atau menjauh anoda tergantung di jenis-jenis sel elektrokimianya. Yang selanjutnya ada macam-macam baterai. Aki basah dan aki kering. Aki basah merupakan media menyimpan arus listrik. Ini merupakan jenis paling umum digunakan. Aki jenis ini masih perlu diberikan air aki yang dikenal dengan sebutan exhaustor. Selain aki jenis ini, ada beberapa jenis aki basah lainnya. Jenis ini bentuknya mirip dengan aki basah, biasanya tetap punya lubang pengisian di atasnya. Bedanya, aki sudah diisi air sejak dari pabrik. Untuk pengisian air aki bukan dengan exhaustor bisa dilakukan dalam 6 bulan hingga 1 tahun. Aki jenis ini mempunyai lubang pengisian air meskipun berisi cairan. Mirip jenis low maintenance, aki ini juga sudah diisi dari pabrik. Bahan perak yang dipakai buat elektroda membuat air yang tidak menggunakan kembalikan lagi ke dalam. Yang kedua, aki kering. Aki jenis ini memakai cairan, mirip seperti baterai telepon seluler. Aki ini tahan terhadap getaran dan suhu rendah. Dimensinya yaitu kecil, bisa menimbulkan keuntungan dan kerugian. Keuntungannya tidak banyak makan tempat, sedangkan kerugiannya tidak pas didudukan aki aslinya. Aki jenis ini sama sekali tidak butuh perawatan, tetapi rentan terhadap pengisian berlebihan dan pemakaian arus yang sampai habis, karena bisa merusak sel-sel penyimpanan arusnya. Aki ini terdiri sel-sel mempunyai tegangan kira-kira 2 volt. Komponen baterai. Di dalam baterai mobil terdapat elektrolit asam sulfat, elektroda positif dan negatif dalam bentuk plat. Plat-plat dibuat dari timah atau berasal dari timah. Karena ini baterai ini tipe sering disebut baterai timah. Ruangan di dalamnya menjadi beberapa sel, biasanya 6 sel untuk baterai mobil, dan masing-masing sel terdapat beberapa elemen-elemen yang terdalam dalam elektrolit.